Baik, selamat malam. Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudara semua di dalam acara ini. Saudara, temanya adalah apakah firman Tuhan selalu relevan? Nah, itu soalnya ada selalunya nih ya. Mungkin kalau ada orang bisa mengatakan oh tidak begitu ya. Tapi ada orang yang ya kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi sekarang temanya apakah firman Tuhan selalu? Nah, sekarang saudara karena ada selalunya, maka tentu saja kita harus menyadari dulu atau mengetahui firman Tuhan itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan untuk siapa dan untuk apa, begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bacakan dulu saudara di Mazmur 1 ini ya. Mazmur nomor 1, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan dua kelompok orang ini? Saudara, kalau masih ingat, saya biasanya memberikan analogi tentang arah ya. Nah, kalau saya katakan arah yang ke sini adalah arah di mana orang itu hidup sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan kita menjadi gambar Allah, artinya bahwa seluruh hidup kita itu difokuskan kepada Allah. Orang lihat kita, Allah yang dipermuliakan, luar biasa ya. Ciptaan Tuhan ini sangat menakjubkan. Tapi kan ini ciptaan Tuhan, maka yang dipuji dan dipuja adalah Tuhan. Dan pada waktu kita menghasilkan sesuatu, mengelola dari ciptaan Tuhan ini, maka tetap yang dipuji Tuhan. Karena kemampuan itu, kapasitas sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu itu juga dari Tuhan. Maka seharusnya yang terjadi adalah luar biasa Tuhan kamu bisa buat kamu demikian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Demikian juga pada saat kita berbagi kepada orang lain, maka orang juga tidak akan aduh lebatnya kamu, enggak juga. Orang akan mengatakan bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu sedemikian, lalu kamu diberi kemampuan untuk mengelola semuanya ini, dan setelah jadi Tuhan juga yang menggerakkan membagikannya kepada saya. Jadi lihat saudara, jadi arah saya biasa pakai arah gitu ya, arah orang yang hidupnya oke di depan Tuhan adalah di mana orang itu seluruh hidupnya adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa kan manusia berbalik arah, saudara ya. Manusia tidak mau arah yang ke sini, kalau karena ke sini semuanya adalah tentang Tuhan. Hidup saya terfokus kepada Tuhan, manusia nggak mau yang ini. Lalu manusia berbalik dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, lalu sekarang hidup ini menjadi tentang saya, yaitu dari saya, oleh saya, kepada saya. Orang lihat saya yang dipermuliakan, orang lalu kalau saya menghasilkan sesuatu, saya juga yang dipuji dan dipuja, dan kalau saya berbagi kepada orang lain, saya juga yang diterima kasihi. Jadi fokusnya adalah di saya. Itu perbedaan orang yang sudah hidup berkenan atau orang yang hidup berkenan kepada Allah dengan orang yang tidak hidup berkenan kepada Allah. Nah, kita kan tadinya manusia diciptakan ke arah sini, lalu manusia berontak kepada Allah, Adam dan Hawa jatuh, dan kita semua sekarang ke arah sini. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan dengan anugerahnya, dia yang menggantikan kita, ya, lalu kita ini yang percaya kepadanya, kita yang dilahirkan baru, yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru, lalu kita kembali beralih ke sini. Nah, sekarang Mazmur ini menggambarkan orang yang sudah ke sini, maka dikatakan orang ini adalah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Ya, kenapa dia kesukaannya Taurat Tuhan? Karena sekarang dia hidupnya lagi tentang Tuhan lagi. Semuanya adalah hidup ini adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Sehingga dia tahu bahwa
dia butuh petunjuk dari Tuhan untuk dia tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Karena dia tadinya terbiasa hidup ke arah yang salah, di mana dia yang bikin tujuan hidup sendiri, dia yang bikin aturan main sendiri, dia yang bikin nilai hidup sendiri, di mana hidup itu ditentukan dari penampilan, dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita capai, begitu ya. Dan kita semua bersama dengan yang lain berlomba untuk mendapatkan semuanya itu supaya orang bisa terfokus kepada kita. Nah, kita terbiasa begitu. Nah, sekarang pada waktu kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru, status berubah oleh karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, status berubah, kita menjadi anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, ini statusnya yang berubah nih saudara ya. Tapi lalu pola pikir kita bisa jadi masih pola pikir yang lama ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu diformat ulang. Kalau komputer bicara gitu, diformat ulangnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan menyadari kepentingan firman Tuhan ini bagi dirinya. Jadi bahwa dia harus baca firman Tuhan baik-baik supaya saya tahu nih apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, begitu ya. Makanya dikatakan di sini yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Karena dia tahu bahwa sebagai anak Tuhan saya tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan status saya yang baru sebagai anak Tuhan ini kalau saya tidak mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Karena kita kan diberi contoh Tuhan Yesus ya sebagai gambar Allah yang sempurna, karena dia Allah yang menjadi manusia ya. Dia gambar Allah yang sempurna yang lalu kita ini harus meniru, menjadi serupa begitu. Nah, sekarang bagaimana saya bisa tahu saya serupa atau tidak kalau saya tidak sehati sepikir dengan Tuhan Yesus? Makanya kenapa kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, kita dikuasai oleh firman Tuhan sehingga kita mengerti. Nah, sekarang persoalan saudara, setelah kita ada di sini, apakah kita masih bisa jatuh? Iya. Nah, itu yang terjadi kepada Musa dan Ayub, saudara ya. Kita lihat Musa ini pada waktu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan, diberi tugas ya untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir ya. Lalu Musa kan nanya, ini yang ngutus saya siapa? Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa gitu ya. Terus Musa bilang, oke, saya kenal Tuhan, saya tahu Tuhan utus saya, tapi orang Israel pada bisa tahu dia saya yang diutus oleh Tuhan. Nanti mereka nggak percaya, gimana? Tuhan kasih tanda, gitu ya. Jadi waktu Musa bertanya, Tuhan kasih, oke nih nanti saya kasih tanda-tanda, kamu bisa melakukan mukjizat, di mana lalu orang percaya, oke, kamu disuruh oleh Tuhan, gitu kan ya. Lalu Musa bilang lagi, ya tapi saya nggak bisa bicara. Ini memang dia gagap, saudara ya. Nah pada waktu itu Tuhan mengatakan, oke, kan ada Harun, nanti Harun jadi juru bicara kamu, gitu ya. Nah, saudara lihat ini. Tapi pada waktu Musa bilang begini, saya baca ya dari Keluaran 4 ya. Di Keluaran 4, Musa setelah nanya gitu ya, tanya. Jadi waktu nanya, Tuhan nggak marah, Tuhan jawab, Tuhan kasih tahu ya, Tuhan kasih tahu jalan keluar yang akan diberikan oleh dia. Lalu sekarang lihat saudara ayat 10. Di ayat 10 Keluaran pasal 4, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Lalu dibilang ini, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Maka Tuhan bilang, oke, nanti kan saya kan yang buat lidah, nggak ada masalah buat Tuhan, nanti Harun bisa jadi juru bicara. Nah, lihat ayat 13. Pada waktu Musa bilang gini, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi dengan kata, saya nggak mau, udah urus orang lain aja deh. Nah, pada waktu Musa menolak, pada waktu Musa tidak taat, dalam arti ini mempertanyakan hikmat Tuhan, baru dikatakan ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi saudara, kalau kita nggak ngerti, nanya ya nggak ada masalah. Tapi mempertanyakan hikmat Tuhan, itu Tuhan murka. Karena sepertinya, Tuhan saya lebih ngerti dari Tuhan. Ya enggak lah, kita ciptaan, dia pencipta, pengetahuannya selalu sempurna. Dia tidak pernah harus cari tahu dulu baru tahu. Dia selalu tahu dan pengetahuannya adalah sempurna. Dan dia hikmatnya adalah sempurna. Nah sekarang lihat ini saudara. Musa pada waktu dia melakukan hal itu atau menyatakan hal itu kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa waktu Musa disadarkan, kamu harus tahu kamu siapa dan Tuhan siapa. Dan kita lihat Musa menyadari, lalu dia bertobat. Jadi orang yang kesini masih bisa melakukan kesalahan, iya.
Tapi pada waktu ditegur, itu dia dia sadarkan, dia kan belajar firman, dia sudah mendengar firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu anak, maka pada waktu kamu melakukan kesalahan, saya akan disiplin. Saya gak akan biarkan, gitu ya. Saya akan disiplin untuk kembali membawa kamu ke jalan yang seharusnya. Jadi bukan hanya statusnya anak, tapi pikirannya juga pikiran anak Tuhan. Perkataannya juga perkataan anak Tuhan. Perbuatannya juga perbuatan anak Tuhan. Jadi selaras begitu. Dan semua ini kita bisa tahu berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi lihat saudara, kalau sama, jadi begini nih saudara, kalau saya bikin analogi ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada saatnya firman Tuhan itu nggak relevan, itu karena penerapannya salah kaprah. Karena begini saudara, firman Tuhan itu diberikan untuk bagaimana orang itu hidup ke arah sini. Yang hidup dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, sesuai dengan tujuan agenda Allah menciptakan saudara dan saya dari sejak awalnya, begitu ya. Bukan ke arah sini. Jadi kalau ke arah sini kan dari saya, oleh saya, kepada saya, segala kemuliaan untuk saya. Ya nggak cocok dong. Jadi sama kayak begini saudara. Saudara itu diberi petunjuk, buku petunjuk, yaitu untuk motor, kendaraan motor saudara ya. Tapi saudara mau terapkan ke mobil, ya nggak nyambung lah saudara ya. Karena ini buat motor, saudara lalu cari ini setirnya mesti diapain? Ya ini setir yang saudara pikirkan setir mobil, begitu ya saudara pikirkan mesin mobil, semuanya perangkatnya mobil. Ya nggak nyambung saudara, antara ini adalah handbooknya ya, buku petunjuk yang untuk motor, saudara mau pakai untuk mobil, ya nggak nyambung. Sama seperti ya kita lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah buku pegangan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk hidupnya ke arah sini. Nah sekarang saudara mau pakai ke arah sini, ya nggak nyambung. Makanya saudara nanti akan saudara misalnya yang nyambung ke sini adalah ayat-ayat seperti mintalah maka kamu akan menerima. Nah saudara pikir pokoknya minta segala macam, tapi kok saya nggak dapat. Lalu saudara bilang, kok nggak nyambung? Katanya Tuhan bilang mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Kok saya minta apa saja nggak nyambung? Ya iya nggak nyambung, karena saudara itu berbicaranya tentang pokoknya saya minta apa aja mesti dikasih, begitu kan? Sedangkan firman Tuhan itu berbicara kepada orang di sini. Orang di sini mengatakan, itu kan biasanya dikutip dari Yohanes 15 saudara ya, di ayat yang ke-7 itu. Saudara harus baca semuanya Yohanes 15 ayat 7-8 itu. Karena Yohanes 15 itu saya ajak ya, ayo kita lihat ya bagian firman itu, yaitu dari Injil Yohanes ya, kita lihat coba Injil Yohanes 15 ayat 7 ya dan 8. Saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat saudara, syaratnya jikalau, ada jikalaunya saudara. Ini bicara tentang anak Tuhan ini kan inginnya nyenengin Tuhan nih, begitu ya. Apapun yang dilakukan, apa yang pun dipikirkan, apapun yang dikatakan, dia rindu ingin menyenangkan Tuhan, begitu ya kan. Nah sekarang dia katakan dia tinggal di dalam aku, berarti apa? Dia sudah punya relasi yang benar dengan Tuhan. Ini saya sudah jadi anak Tuhan oleh karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saya, gitu kan ya. Lalu dikatakan dan dikata di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi apa? Kita belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sehingga kita dikuasai oleh firman Tuhan, begitu ya. Nah, maka minta apa saja. Nah, kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, kalau kita ini sehati sepikir dengan Tuhan, mintalah apa saja, ya pasti apa sajanya juga cocok sehati sepikir dengan Tuhan. Dan kalau sehati sepikir dengan Tuhan, dikasih enggak? Ya kita akan menerimanya. Tapi tunggu dulu, lihat ini saudara di ayat yang ke-8. Poinnya bukan soal lalu kita minta roti dikasih roti, misalnya begitu ya. Kita minta motor dikasih motor, bukan itu poinnya. Tapi ini yang harus terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi intinya adalah kita minta, tapi pada waktu kita minta, kita akan katakan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Yang penting di dalam seluruh hidupku ini adalah Engkau dipermuliakan, gitu ya. Nah itu makanya firman Tuhan ini, karena itu tujuannya, firman Tuhan ini adalah buku pegangan untuk bagaimana saya bisa terus hidup berkenan di hadapan Tuhan.
makanya akan selalu nyambung, saudara. Nah, kalau saudara arahnya ke sini, hidup ini adalah dari saya, oleh saya, kepada saya, bahwa saya harus yang paling nyaman, saya harus yang paling oke, pokoknya fokusnya adalah di saya, ya nggak nyambung, saudara. Tapi kalau tujuan kita, makanya kita lihat Musa pada waktu pada ditegur oleh Tuhan, dia sadar, dia jalan. Nah, itu sama juga dengan Ayub. Pada waktu Ayub itu tadinya sih dia oke-oke aja begitu ya. Dia bilang, oke lah, Tuhan yang ngasih, Tuhan yang mengambil, yang nggak punya. Tapi pada waktu terus berlarut penderitaannya, mulai dia mempertanyakan, dia bilang, kenapa kalau lihat ya, pada waktu dia mempertanyakan hikmat Tuhan, kenapa saya dilahirin kalau begitu? Kenapa saya diciptakan kalau begitu? Kenapa saya ada di dunia ini kalau jadinya begini? Nah, itu waktu itu Tuhan marah. Kamu ini pikir kamu siapa? Karena Allah sebagai pencipta, dia adalah sempurna, pengetahuannya sempurna. Nah, sekarang kita lihat orang yang kesini pada waktu ditegur nyambung. Karena firman Tuhan dikatakan di Yohanes 15, tadi kalau saudara baca di bagian yang awalnya, dikatakan waktu di ayat 2 ya saya baca ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, nah yang berbuah ini yang kesini nih saudara, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dengan kata lain, kalau orang yang kesini, anak Tuhan, itu karena kerinduannya ingin nyenengin Tuhan. Kalau mendukakan Tuhan tuh dia akan sedih, dia akan berduka, dia sehati sepikir dengan Tuhan. Nah pada saat saya kayak Musa, kayak Ayub, dia sadar dia telah melukai hati Tuhan, lalu pada waktu ditegur, nyambung saudara, karena udah di sini, karena tujuan hidupnya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau dikatakan apakah firman Tuhan itu selalu relevan? Ya, bagi anak Tuhan. Bagi orang yang sudah di sini, firman Tuhan akan selalu relevan. Karena ini adalah buku petunjuk untuk bagaimana hidup sebagai anak Tuhan yang optimal. Bukan hanya menjadi statusnya memang sudah dirubah oleh karena anugerah Tuhan, tapi saya tidak mau hidup saya ini, pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya tidak selaras dengan status saya sebagai anak Tuhan. Jadi kembali kita lihat kalau pertanyaannya apakah firman Tuhan itu selalu relevan? Ya, bagi anak Tuhan. Karena saya tutup dengan ayat ini ya. Di 1 Tesalonika pasal 1, ini dikatakan anak-anak Tuhan nih ya. Bahkan dikatakan begini di ayat 6, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini sama seperti yang dikatakan di Mazmur tadi, saudara. Di Mazmur 1, di mana orang itu kesukaannya firman Tuhan. Kenapa? Karena ini sesuai dengan natur dia, status dia yang baru sebagai ciptaan baru, yaitu sebagai anak Tuhan. Rindunya, inginnya menyenangkan hati Tuhan. Ya masih bisa jatuh, begitu ya. Karena kita lalu bisa tergoda oleh dunia ini, kita bisa jatuh. Tapi pada waktu diingatkan oleh Roh Kudus, senang dibersihkan itu. Dan dia akan terus berbalik kembali untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Sekian dulu. Baik, terima kasih. Ini saya senang sekali dapat narasumbernya wanita gitu. Ini perdana sekali. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat malam, shalom. Ya, pada udah nyapa-nyapa ya Bu ya, mereka sudah mau sapa gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita berbicara tentang relevannya firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kalau kita bisa melihat, memang ada kalanya anak Tuhan juga ya Bu, kalau kadang suka bertanya gitu, mereka suka memperdebatkan hal-hal yang mereka ambil dari luar untuk mereka terapkan di dalam firman gitu kan. Dalam contoh konteksnya adalah ketika mereka memperdebatkan bagaimana ketritunggalan Allah, misalnya seperti itu kan, tidak ada ayatnya, tidak ada maksudnya secara inti gitu, ayat ini Allah itu seperti ini. Nah, bagaimana ketika kita menyikapi ini perdebatan seperti itu, bahwa sebenarnya Allah itu ada dan Allah itu memiliki ketiga pribadi tersebut. Nah, tentu kan sekarang kita lebih kepada pemikiran yang logis saat ini. Sulit untuk kita terapkan, dikit-dikit rohani gitu kan. Jadi kayak
tersindir sendiri kalau seandainya dikit-dikit kita rohani gitu. Nah ini bagaimana menyikapinya seperti itu, Bu? Ya, kalau ini bicaranya udah yang lain ya. Ini tentang Allah Tritunggal ini ya Iya, topiknya. Dulu itu pernah contohnya. dibahas nih kalau tidak salah tentang Allah Tritunggal ini udah sering kali dibahas kalau tidak salah di Bara ya. Jadi intinya adalah begini ya. Firman Tuhan bukan tidak mengajarkan, ada ya mengajarkan. Nah sekarang Allah Tritunggal itu jelas diajarkan di Alkitab. Nah sekarang orang kan sering bilang, mana bisa sih logisnya gimana sih tentang Allah Tritunggal? Nah sekarang gini, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Allah, firman Tuhan nggak pernah ngajarin nih. Allah itu adalah satu pribadi dan pada saat yang sama tiga pribadi. Nggak pernah. Kalau satu kok sama, lihat kategorinya sama. Satu pribadi, tiga pribadi. Satu apa tiga sih sebenarnya? Nggak ada ajaran itu di Alkitab. Di Alkitab hanya mengajarkan bahwa Allah itu tunggal, esa. Ya, Allah itu esa. Nah, lalu Allah itu esa. Nah, sekarang substansinya Allah itu esa dengan tiga pribadi. Dan ini beda. Dia adalah Allah dengan substansi yang esa satu, tapi kategorinya yang lain dengan tiga pribadi. Yaitu dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus bukan anak bukan Roh Kudus, anak bukan Bapa. Ya, tapi ini beda. Lihat nggak, saudara? Ini bicara tentang beda kategori. Jadi di dalam logika, saudara, kalau secara logika ini tidak bicara tentang Allah itu satu substansi pada saat yang sama ada tiga substansi. Nggak bicara begitu. Bicara tentang dia satu substansi dengan tiga pribadi. Lihat kategorinya beda. Nah, sekarang persoalannya, jadi secara logika bisa diajarkan dan ini tidak bertentangan dengan logika, ilmu logika. Ya kalau kan ilmu logika juga kan seluruh kebenaran itu berasal dari Allah. Jadi nggak mungkin lah Allah itu, kalau kita hanya logis, nggak mungkin Allah tidak logis. Allah pasti lebih logis dari kita gitu ya, karena dia adalah pencipta akal budi kita. Nah sekarang kalau jadi poinnya adalah bukan tidak logis, tetapi kebenaran ini melampaui akal, iya. Jadi karena ini melampaui akal manusia, tetapi yang melampaui akal manusia, karena ini kan bicara tentang pencipta, kita kan ciptaan, begitu ya. Nah sekarang tidak berarti bahwa itu tidak logis, saja dibilangnya. Jadi kalau tidak logis itu biasanya disebutnya irasional, tapi kalau melampaui akal itu disebutnya suprarasional, gitu ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang melampaui akal kita, dia bukan Allah yang tidak logis karena dia kan yang menciptakan saudara dan saya manusia dengan akal budinya. Kalau kitanya logis, apalagi Allahnya gitu loh, ya. Betul. Nah, bagaimana jika saat ini Bu kita melihat bahwa perkembangan ini kan cukup signifikan ya. Kita berada di dulu itu pembahasannya era 4.0. Sekarang sudah 5.0 gitu kan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan yang terkadang suka goyah ketika kita dikasih buku panduan itu, malah kita ngototnya seperti yang Bu bilang, kita tuh kadang-kadang suka memikirkan ini sudah ada buku panduannya, tapi kita malah suka berbalik ke arah yang berlawanan. Nah, terkadang gitu kita tidak bisa ini ya Bu, kalau secara manusia seperti firman Tuhan katakan memang daging roh kita tuh penurut tapi daging kita itu lemah. Bagaimana agar kita sebagai anak-anak Allah bisa tetap memegang buku panduan itu sebagai buku petunjuk dalam kehidupan kita? Ya, jadi gini sebenarnya ya, anak itu ada dua macam ya. Jadi ada anak betul, anak Tuhan, ada anak-anakan. Yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Nah, itu mesti dibedain. Ya. Nah, di Alkitab jelas sekali itu dijelaskan. Yang namanya anak-anakan itu kan kalau baca di Matius itu ya, ada yang nabi palsu itu loh, ya, yang berseru Tuhan Tuhan, yang bisa mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Lihat di Tesalonika bahwa setan juga bisa bikin mujizat palsu, begitu kan ya? Karena kalau mujizat yang dari Tuhan itu membawa orang kepada Tuhan, memuliakan memuji Tuhan, gitu kan ya. Nah, jadi kita lihat kalau yang namanya anak Tuhan, ya, dia kan udah arahnya udah benar. Kalau yang namanya anak Tuhan, sama seperti tadi Ayub, Musa, juga yang lain contoh bisa jatuh bisa,
Ya, tetapi dia itu seperti Yohanes 15 mengatakan, dia senang dibersihkan. Lihat ya, Yohanes 15 mengatakan, kan dia ada 2 macam ranting tuh, ya. Yang satu tidak berbuah kan, yang tidak berbuah itu artinya apa? Dia bukan orang percaya, dia ke sini. Makanya dia ngelihat firman Tuhannya nggak nyambung terus. Begitu, karena ke sini sih dia maunya adalah hidup ini dari saya, oleh saya, kepada saya, supaya saya penampilannya paling oke, paling punya, paling bisa, paling mencapai paling tinggi, itu kan perlu modal, jadi UUD hidupnya, gitu kan, ujung-ujungnya duit ya. Nah, jadi makanya berkat Tuhan mereka pikirnya, waduh orang yang benar diberkati Tuhan, mikirnya UUD, begitu kan, ujung-ujungnya duit. Jadi, wah saya mestinya dapat Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah ngajarin begitu di Alkitab. Arti orang yang diberkati itu adalah orang apa? Orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, orang yang diperkenan oleh Tuhan, mestinya yang udah ke arah sini nih. Lihat ini, orang yang diperkenan oleh Tuhan bisa dikasih mobil, bisa. Tapi nggak semua orang dikasih mobil diperkenan oleh Tuhan kan, jangan dibalik begitu loh, ya kan ya. Nah, jadi kita lihat di sini orang-orang yang di sini malah ada Paulus mengatakan ada duri nih, gitu kan ya. Kalau orang yang arahnya salah ini, dia mestinya kan, orang yang diberkati Tuhan, duri kita langsung diangkat dong, gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang enggak, cukup kasih karuniaku bagimu. Karena apa? Firman Tuhan ini, kamu bisa hidup ke sini nih, bisa jadi anak Tuhan, mengatakan itu adalah segala apa artinya kamu punya seluruh dunia ini dan segala isinya, tapi kamu kehilangan jiwamu, kamu tidak balik ke arah sini. Itu semuanya itu nggak ada artinya. Makanya lalu Paulus nanggep ini langsung dah, semua adalah sampah dibandingkan dengan saya bisa terus ke arah sini. Nah, jadi kita lihat kalau yang namanya anak Tuhan akan nyambung terus, dia akan senang dibersihkan. Tapi kalau yang bukan anak Tuhan, dia nggak mau dibersihin. Karena dia maunya kan ke arah sini. Di sini aja udah disebutnya orang berdosa. Berdosa itu artinya tidak kena sasaran. Sasarannya di sini, dia ke sini. Ya nggak kena lah, nggak nyambung makanya. Itu seperti teguran ini ya, secara ini, teguran halus anak Tuhan, tapi anak-anakan gitu ya, masih minum susu. Iya, sebenarnya kalau yang namanya anak Tuhan dia senang hidup ke sini. Ya rindu, bisa jatuh iya, tapi waktu dibersihkan dia senang dibersihkan. Kalau anak di sini lalu ngaku-ngaku anak, dibersihin dia yang lebih galak dari kita. Benar nggak? Ditegur dia lebih marah. Tapi kalau yang di sini dia senang. Karena apa? Tujuannya yang satu, mempermuliakan Tuhan. Makanya bagi dia lihat di Yohanes 15 itu, mintalah apa sajanya sesuai dengan isi hati Tuhan. Tapi poinnya bukan soal yang saya minta dikasih apa enggak. Yang penting adalah Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya oke. Makanya waktu Paulus terus nggak diangkat durinya, ya dia tetap senang aja. Yang penting Tuhan dipermuliakan, saya oke. Nah itu anak Tuhan tuh. Nah, bagaimana juga jika anak Tuhan kita memang sudah memahami bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita, misalnya dari janji-janji Tuhan yang pernah ditepati seperti itu ya Bu. Tapi tanpa kita sadari sebagai manusiawi terkadang kita melakukan kesalahan tapi suka tersinggung gitu. Tersinggung tapi bukan berarti kayak seperti anak-anakan tadi langsung dia lebih galakan gitu. Tapi wajarkah ketersinggungan itu ada saat ditegur seperti itu? Kamu berbuat salah nih, kamu jangan seperti ini. Kadang suka sebagai manusia, aduh saya ditegurnya di depan orang, kok nggak dua mata gitu kan. Wajarkah seperti itu kita memiliki perasaan seperti itu Bu? Ya bisa lah begitu ya. Tapi kerinduan untuk tetap nyenengin Tuhan itu melampaui tersinggungnya nanti. Karena Roh Kudus yang berbicara ya, lalu mengingatkan kita kamu salah tadi. Asal salahnya benar salah menurut Tuhan. Soalnya kadang kata Tuhannya nggak kenapa-napa, salahnya menurut temennya. Iya. Temennya juga yang negurnya mesti belajar firman Tuhan baik-baik. Ini salahnya menurut siapa nih? Menurut saya atau menurut Tuhan? Kata Tuhan nggak kenapa-napa kok. Nah itu juga kita kan bisa saling mengujinya apa sama, karena firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa sama teman kita, bukan serupa dengan saudara seiman kita. Malahan Paulus pun bilang begini, kamu harus serupa dengan saya tapi dengan ukuran jelas, karena saya serupa dengan Kristus. Gitu. Nah tapi jadi acuannya tetap Tuhan Yesus, jangan acuannya manusia kan bisa error.
Iya, betul sekali, Bu. Baik, Ibu, ini kita bisa men-sharingkan beberapa hal mengenai relevansi firman Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan bagaimana sepertinya para penonton ini yang mendengarkan mereka sangat ini ya, mendengarkan dengan jeli, ini belum ada pertanyaan satupun. Tapi nggak masalah, nanti teman-teman yang ada di luar sana yang ikut live boleh like, subscribe gitu ya, selalu mengikuti di acara Bara Digital melalui Facebook, IG juga ada, YouTube juga ada, dan TikTok juga ada gitu. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dijawab seperti itu ya. Nah, malam hari ini mungkin Ibu bisa memberikan kita rangkumannya untuk tentang pembahasan malam hari ini, dan nanti Ibu akan tutup kita di dalam doa ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, kalau betul saudara dan saya adalah anak Tuhan, namanya anak mesti mirip bapaknya. Nah, oleh karena itu kita dikatakan harus menjadi serupa juga dengan Kristus. Begitu kan ya? Kita menjadi anak Bapa yang menyenangi apa yang disenangi oleh Bapa kita dan yang tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Bapa kita. Nah, untuk kita bisa tahu hal itu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena Bapa sudah memberikan, mengeluarkan atau menyatakan isi hatinya kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya betul adalah anak Tuhan, saudara dan saya secara alamiah senang untuk belajar firman Tuhan. Lihat Mazmur tadi, kesukaannya. Merenungkan, membiarkan, artinya apa? Bukan kita baca kemana-mana, kita bawa Alkitab kayak orang Farisi terus baca di tengah jalan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi semua yang terus kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita ulang-ulang dan kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita. Dan kita menyukai kalau kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita evaluasi diri deh. Sebenarnya saya anak Tuhan atau bukan? Kalau saya anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan kesukaannya adalah firman Tuhan. Bukan beban, bukan rasanya, aduh mesti baca Alkitab gitu. Tidak akan begitu. Kita akan senang belajar firman Tuhan karena kita rindu untuk mengenal isi hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu siapa yang sedang mendengarkan pada saat ini. Satu persatu Engkau tahu luar dalam. Engkau tahu keperluan mereka masing-masing. Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu. Ya Tuhan, hamba mohon, kiranya sesuai dengan keberadaan mereka. Biarlah Tuhan nyatakan diri-Mu kepada mereka semua satu persatu dan mengatakan bahwa Engkau peduli. Engkau tahu segala apa yang sedang dipergumulkan, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi, dan Engkau peduli. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu boleh menyentuh hati mereka. Biarlah Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap mereka satu persatu. Dan biarlah dalam semuanya itu, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sertalah dengan mereka satu persatu ya Bapa. Kiranya hanya yang terbaik yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu atas sharingnya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam setiap kehidupan, dan Tuhan memberikan Ibu kesehatan dan sukacita selalu ya. Siapa tahu nanti kita bisa live bareng lagi gitu ya Bu ya. Dan terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah ikut live bersama dengan kami, dan tentunya Bara Digital selalu ada setiap hari Senin sampai Minggu, selalu dinanti-nantikan ya. Tetap di subscribe supaya jadwalnya itu ada ada timernya dimunculkan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap pemberitaan firman Tuhan dari narasumber yang Tuhan berkati dan juga yang luar biasa. Nah, sampai ketemu kembali di Bara Digital di lain harinya, esok tentunya, dengan topik yang berbeda dan menarik. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Shalom.